Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM F1081201048 dari kelas 3B reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pentingnya peran guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang dimilikinya, mengetahui bagaimana mengembangkan potensinya tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Bantuan semacam itu sangat tepat jika diberikan di sekolah, supaya setiap siswa lebih berkembang ke arah yang semaksimal mungkin. Saat ini, di sekolah dasar, kegiatan bimbingan konseling tidak diberikan oleh guru pembimbing secara khusus, seperti di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pelajaran, kecuali agama dan penjaskes, dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua siswa tanpa terkecuali. Guru sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru kelas yang penuh dengan beban seperti mengajar dan mengevaluasi siswa, sehingga tugas memberikan layanan bimbingan konseling kurang membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Inilah yang membuat betapa pentingnya bimbingan dan konseling untuk siswa sekolah dasar, sehingga keberadaan guru bimbingan sangat diperlukan dalam pendidikan sekolah dasar. Di samping membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya, guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi. Mengingat bahwa anak sering menemui hambatan dan permasalahan sehingga mereka banyak bergantung kepada orang lain, terutama orang tua dan guru. Oleh sebab itu, anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berarti. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar mengacu pada perkembangan siswa SD yang tengah beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas dan belajar bersosialisasi dengan mengenal berbagai aturan, nilai, dan norma-norma. Ada beberapa bidang layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama, bimbingan pribadi. Dalam bidang ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sifat-sifat positif seperti mandiri, aktif, dan kreatif. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi, yaitu yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun perannya untuk di masa depan. Ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyalurannya dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha penanggulannya. Kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Kedua, bimbingan sosial. Dalam bidang ini, membantu peserta didik untuk dapat mengenal, beradaptasi, dan berhubungan dengan lingkungan masyarakat, dan juga mengenal norma-norma, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta berlandaskan budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Ketiga, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah, ramah dan lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakannya. Ketiga, bimbingan belajar. Pelayanan bimbingan dan konseling ini membantu siswa sekolah dasar menumbuhkan perilaku kebiasaan belajar yang baik untuk dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan dan menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi, yaitu yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok, dan juga baik di rumah maupun di sekolah. Ketiga, pementapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di sekolah dasar. 4. Bimbingan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling ini membantu siswa sekolah dasar mengenal dunia kerja dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karir. Untuk di sekolah dasar, pelayanan bimbingan karir ini membantu siswa agar dapat menentukan kemana selanjutnya setelah lulus, dan juga agar tetap mengembangkan potensi yang sudah dimiliki. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi, yaitu yang pertama, pengenalan awal secara sederhana terhadap dunia kerja dan juga tentang pendidikan selanjutnya setelah lulus. Kedua, informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya, mengetahui bagaimana potensinya tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Bimbingan konseling di SD diperlukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi.
Anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berarti. Guru sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin terdapat ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.